Sementara kan MC itu harus terus menjaga ritme dari acara. Waduh, berantem tuh. Mungkin juga harus ada waspada ketika ada yang berantem. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the show. Terima kasih masih bareng-bareng sama kita sampai di episode kali ini. Tetap sehat semuanya, sehat-sehat semua. Tetap jaga protokol kesehatan dan selamat datang lagi di Pop Channel. Penyiar yoga pensiun, jangan harap. Banyak cerita buat kamu, banyak pengalaman juga, banyak keseruan yang nanti mau kita bahas. Dan untuk kali ini kita bahas apa lagi? Nggak usah kemana-mana, sini aja. Saya Ivan Firdaus Hasan. So here we go. Hai Kak Ivan. Halo juga. Kabar baik? Kabar baik, istimewa, sehat-sehat semuanya. Semangat pagi. Semangat banget, semangat pagi. Bener. Kita ini selalu semangat pagi loh. Selalu. Iya kan? Yes. Mau pagi, siang, sore kita jargonnya semangat Pagi. Yang kemarin tuh responnya oke Kak Ivan. Terima kasih. Ya kan? Terima Jadi meskipun ada beberapa yang bilang kurang nih treatnya kurang. Wah, iya makanya Aku bilang, yuk nanti ya. subscribe, nanti kita ketemuan, kita bikin acara spesialnya di ulang tahun pertama Pop Channel. Wah, amin. Udah mau ulang tahun lagi. Amin ya. Cepet banget Amin ya. Ulang bulan Iya. gimana kalau ulang bulan dulu? Ulang bulan pertama Pop Channel. Asik. Kita masih nyambung dari yang minggu lalu, Oke. ya kan? Yes. Kalau kemarin itu kan kita ngomongnya adalah dari penyiar apakah selalu bisa menjadi MC, Ya. kan? Tapi ternyata nggak semua penyiar bisa menjadi MC, dan begitu juga sebaliknya mungkin ya, atau lebih mungkin dari penyiar ke MC atau MC ke penyiar menurut Sama aja sih Om Ivan? sebenarnya, karena dua-duanya punya tantangan yang berbeda, punya pressure yang beda juga. Jadi nggak bisa dibilang juga sih penyiar pasti bisa jadi MC atau MC bisa akhirnya jadi penyiar. Ilmunya harus dapat, belajarnya, pengalamannya, artinya jam terbang harus dapat juga. Nah di situ baru ketahuan nanti apakah dia versatile, dia mampu untuk menghandle dua-duanya atau hanya salah satunya aja. Jadi tetap ya, kuncinya adalah Kuncinya adalah trial and error, jam terbang, belajar, jangan berhenti. benar. Termasuk yang ini pertanyaan Poppers katanya gini, Kak Ivan, kalau lihat Kak Ivan bicara di depan mic gini, mau ada audiens atau enggak, kayaknya sih asik aja. Oke. Gaya banget sih lu ngomong disebut asik aja tuh kayak Asik aja ya? kayak gaya Iya, banget iya. gitu ya modelnya ya. Saldonya nambah nggak? Enggak Enggak sih. Ini belum Belum ya? Oke. Nunggu banyak subscriber Amin. ya. Amin. Nah, tapi dari salah satu Poppers itu dia tuh kalau mau menjadi salah satu profesi ini mencoba Penyiar, presenter, MC. dia tuh gugup. Oke. Kan Nervous. kalau gugup sebetulnya Ya. ya wajar lah ya. Manusiawi. Ya kan? Mhm. Tapi coba kasih ini dong, kasih clue dulu pas waktu lu pertama jadi penyiar. Oke. Itu lu gugup nggak sih? Nervous itu hal yang biasa. Kan namanya juga kita belajar sesuatu yang baru. Orang belum tahu medannya, kadang-kadang juga nervous, kadang juga deg-degan. Penyiar, presenter, MC yang sudah senior pun menghadapi sesuatu yang baru pasti juga ada deg-degannya atau ada groginya juga. Ya kan, mungkin yang membedakan adalah gimana cara menghandle-nya. Buat yang masih baru banget akan terlihat mungkin begitu dari gesturnya, dari cara dia announcing skill-nya, ada getaran-getaran di sana segala macam. Ya kan? Kayak jatuh cinta nih Deg-degan getaran-getaran. soalnya, iya, karena grogi. Oke. Tapi kalau yang udah senior, walaupun grogi, mungkin dia sudah tahu gimana caranya untuk supaya tidak terlihat Ya, oke. secara kasat mata. Oh, Padahal dia deg-degan. dunia lain dong. Iya, padahal grogi banget. Oke. Tapi kan itu tidak perlu diperlihatkan ke orang lain, cukup buat dirinya sendiri. Jadi one thing for sure, ya deg-degan nggak apa-apa, wajar. Nervous juga wajar. Justru itu buat saya pribadi hal yang bagus untuk membuat kita waspada. Wih,
Iya dong. Kok jauh Deg-degan banget ya itu. dari deg-degan ke Iya, waspada? deg-degan itu membuat kita lebih awas, lebih detail dalam ngecek misalnya rundown, ngejalanin acara kita jadi lebih hati-hati, lebih ya waspada, maksudnya lebih awas aja. Kayak mau ada Nggak- maling ya waspada. Oke, jadi lebih perhatian karena kadang-kadang ada orang yang temen Oke. yang mungkin sudah terbiasa ngebawain acara itu lagi sampai akhirnya guardnya down atau waspadanya jadi hilang, ngasal. Ada yang gitu ya? Ada dong, karena sudah terlalu lama dengan acara yang sama misalnya, jadi dia udah menganggap bahwa udahlah begini aja lah, udahlah, udah santai aja lah, udahlah gitu. Jadi kewaspadaannya menurun. Begitu. Jadi itu kayak udah jadi kayak SOP-nya. Jadi kayak rutin gitu ya. Karena dia rutin jadi kayaknya dia udah ya udah sih hilang aja, paling gini aja hilang gitu aja. kan ya. Bener, sense of ininya, sense of guard-nya tuh hilang. Sementara kan MC itu harus terus menjaga ritme dari acara. Waduh, berantem tuh. Mungkin juga harus ada waspada ketika ada yang berantem Nah kali itu ya. dia. Iya. Gitu. Kita ini emang ada di kandang kucing. Bener. Jadi kalau itu baru diomongin. Iya. Jadi kalau misalnya deg-degan, it's okay, dinikmati. Kalau saya lebih menikmati deg-degan itu. Biasanya untuk sekitar berapa 5 menit pertama deg-degannya itu masih ada, tapi sisanya udah nyaman, sudah comfortable dengan jalannya acara, gitu. Jadi dinikmati. Ya, masih di Pop Channel. As we continue, lagi ngomongin soal grogi nih ceritanya, deg-degan yang sering dialami, saya juga sering ngalamin, ya kan? Yes. Tadi jangan lupa dinikmati aja, udah dinikmati, embrace it, dijadiin kekuatan, dijadiin power baru gitu, energi baru untuk lebih waspada, untuk lebih semangat, gitu. Kalau gini ya, kalau jadi penyiar, ketika pertama kali lu jadi penyiar kan pasti gugup ya. Yes. Maksudnya nih gue bisa nggak ya gitu. Yang belajar di ruang training itu Ya. bakalan sama nggak ya dengan di TKP-nya kan gitu ya. Tapi kalau pas pertama kali kayak gitu tuh lu sama juga menguasai di 5 menit pertama, di 3 detik pertama kalau pas waktu mengatasi rasa gugup jadi penyiar. Oh iya, itu akan berlangsung atau berlaku untuk semua situasi. Oke. 3 detik itu udah sekarang ya, karena sudah ngalamin semuanya, jadi ngebatasin sekarang 3 detik. Kalau dulu sama sih 5 menit juga, begitu. Dalam 5 menit itu akan ketahuan moodnya kita, positif, atau ada yang mengganggu, ada yang mengganjal, itu akan kelihatan di 5 menit pertama. Apakah akan terus deg-degan, apakah akan terus nervous, itu di 5 menit pertama. Yang bisa mengatur ritme deg-degan itu adalah sebenarnya kita sendiri. Iya. Mulai dari ngatur nafas, ya kan, inhale, exhale. Kayak melahirkan dong. Iya bener, setuju. Itu kan salah satu cara untuk menenangkan diri adalah dengan pernafasan yang teratur. Iya. Karena biasanya kalau deg-degan itu detak jantung lebih cepat, terus nafas kita ngos-ngosan. Nggak bisa vaksin nanti. Nah itu dia, nggak bisa vaksin juga, terus saldo menipis, demam, terus langsung Rambut keringat menipis, dingin. rambut menipis. Beda lagi itu ya. Pernafasan harus diatur dengan baik. Oke. Itu sebabnya salah satu teknik untuk siaran yang baik, kemudian juga Mengatasi. untuk MC yang baik adalah ya gitu, nafas yang baik. Sama juga kalau tandem gitu ya. Sama. Cuma Pernah nggak bedanya- sih gini Kak Ivan, kalau pas lagi tandem nih ya, terus begitu dua-duanya gugup gitu, Iya dong. pernah juga ngalamin gitu? Pernah. Tapi nggak lama. Biasanya kalau berdua itu kan lebih ada saling Kayak ada pegangannya ya. ada yang saling support, ada yang iya. saling nutupin. Iya. Jadi siapa yang duluan grogi, duluan nervous itu biasa dibantu sama yang Oh, ininya, oke. yang partnernya. Jadi saling ini aja. Pokoknya harus saling Iya. mengisi. Kan pressure beda ya. Kalau sendirian, kayak orang double sama single kan beda tuh. Yoi. Pertandingan single gimana pressure, semua mata memandang, semua Yang tekanan. double dapat emas di Olimpiade. Ya, jadi kalau kayak orang lagi pertandingan badminton aja single sama double kan Iya. pressure-nya beda ya. Kalau single itu wah
kiri kanan semua seluruh lapangan tuh harus dihandle sendiri. Kalau double kan ada yang bagian-bagiannya. Nah, situasinya Jadi hampir mirip. sebenarnya ya memang punya porsi masing-masing kali ya. Setuju. Tapi si gugup ini sebetulnya kalau kita udah dari profesi itu memang harus masing-masing harus udah bisa menghandle diri sendiri kali ya, karena Iya. kan gugup itu karena diri sendiri kan? Iya benar. Atau karena audiensnya? Gugup itu bisa karena kita nggak tahu situasi yang akan dihadapi yang seperti apa. Satu, dua bisa karena materinya nggak tahu, Oh ya oke, kan? iya betul. Tiga karena nggak prepare. Empat baru dari diri sendiri. Oke. Kadang-kadang semua udah prepare nih, materi udah siap, terus kita udah tahu medannya akan seperti apa, udah ada gambaran akan menghadapi apa, tapi masih deg-degan juga. Itu kan dari diri sendiri berarti. Ya, bisa juga dari appearance, bisa dari penampilan diri sendiri yang rasanya nggak pede nih, rambut lagi bad hair day, Oh, iya, lagi jerawatan, Oke. lagi nggak banget aja, itu juga bisa berpengaruh. Macam-macam sih. Cuman yang penting kan gimana cara kita nge-handle-nya supaya deg-degan itu hanya kita yang ngerasain, orang lain nggak perlu tahu, ya kan? Supaya tidak mengganggu kelancaran acara, jalannya acara. Tapi ya kalau di apa namanya si dua profesi ini sebetulnya gugupnya itu biasanya adalah ketika ketemu dengan klien atau orang yang akan dihadapi, narasumber lah misalnya. Biasanya kita tuh suka gini, bener nggak nih menurut Kak Ivan? Kita ini adalah MC, kemudian narasumbernya adalah taruhlah salah satu orang terkenal. Ya. Di dunia lah, Oke. gitu. Dan you've been there lah, Yes. ya kan? Itu biasa kalau gue pernah baca adalah gini, ya kita harus memposisikan bahwa kita juga sama dia. Ya. Jadi nggak yang bahwa kita ini kayaknya ada levelnya di bawah orang tersebut gitu. Untuk bukan level gimana ya, tapi maksudnya bahwa Ya. kita ini yang mewawancarai dan lu adalah orang yang akan diwawancari, dan sebetulnya kita tuh sama levelnya. Itu benar nggak sih? Bener banget, bener. Menempatkan diri kita sebagai teman, sebagai interviewer, begitu, bukan sebagai fan. Kalau sebagai fan kan beda lagi ya porsinya. Kalau sebagai interviewer kita kan lebih dalam gitu untuk bisa dapat apa yang kita mau untuk which is interview dan Yes. macam-macam lagi. Jadi ya penempatan aja, kita berusaha untuk memposisikan diri sebagai teman, sebagai yang selevel, sejajar. Research itu udah pasti, kita harus tahu apa yang dia suka, kita harus tahu dia senengnya ngomongin apa, dan macam-macam lagi. Research itu udah harus untuk menghilangkan grogi, menghilangkan deg-degan kita ngadepin orang yang mungkin yang menurut kita waduh ini ini bintang iya, betul. gitu, public figure, pejabat segala macam. Research itu salah satu obat menurut saya, karena saya jalanin juga research. Kita tahu dia sukanya apa, kita tahu dia ketertarikannya apa. Biasanya kalau itu jadi angle kita, dia akan lebih enak ngobrol dengan kita, dia akan lebih terbuka dan lebih nyaman pada saat kita interview ya. Iya. Ada gue pernah lihat nih di satu channel ada presenter, karena dia terlalu kayaknya spesifik ya nanyanya ya, jadinya si narasumbernya itu walk out man. Itu lu pernah ngalamin nggak kayak gitu? So far sih alhamdulillah belum pernah ya. Kayaknya nightmare banget ya kalau gitu ya. Itu udah keterlaluan sih. Iya, benar. Kalau kayak begitu, kalau jadi begitu ya belum pernah sih. Berarti kan dia udah gak nyaman. Pertanyaan mungkin sudah sangat memojokkan. Karena bisa jadi yang nanya bukan nanya dalam artian sebagai mewakili publik, tapi udah pertanyaannya mungkin kayak menguji. Pertanyaan hanya untuk ngetes, kan macam-macam ya. Karena kadang-kadang kan ada interviewer yang ngerasa bahwa dia lebih pintar dari narasumbernya. Ada yang ngerasa udah tahu duluan, jadi pertanyaannya itu hanya pertanyaan ngetes, bukan pertanyaan yang mewakili pertanyaan publik. Itu sebenarnya di satu poin boleh sebetulnya ya nguji-nguji gitu atau gimana? Itu termasuk trik dari investigasi, teknik investigasi, teknik jurnal investigasi juga ada seperti itu. Cuman kan itu ilmunya nggak sembarangan. Artinya harus ada ininya lagi, ada belajarnya lagi, ada dan backgroundnya ya, betul, menyertai ya. dan tidak sembarang orang mampu untuk melakukan hal itu. Jadi
I'm not recommend untuk setiap orang mencoba itu sebagai ini ya, ininya dia gitu, sebagai apa ya istilahnya, apa ya, acuannya sebagai dia acuannya. gitu. Mendingan dia Spesialisasinya dia nggak usah Nah. kayak gitu lah ya kali ya. mending dia matengin dulu aja. Oh, oke. Matengin dulu kemampuannya dia dalam menghandle narasumber misalnya. Begitu dia udah biasa menghandle siapapun itu dari kalangan manapun, nah baru dia beralih ke teknik investigasi itu nggak ada masalah. Oh, Saya lihat tuh ada beberapa senior ya mungkin lihat ada yang di TV, Iya. di radio juga ada beberapa yang sudah bisa melakukan itu dan itu keren banget. Iya. Itu keren banget. Dan saya bilang nggak semua orang bisa melakukan Iya, itu. iya. Itu ada teknik tertentu dan harus belajar lagi, ya kan? Saya termasuk yang masih mau belajar teknik itu. Soalnya nanti ketika ngobrol jadi sudah kayak tidak investigasi ya. Yes, jadi nggak berasa diinvestigasi tapi berasa ngobrol biasa aja. Tapi tiba-tiba informasi yang kita butuhkan keluar begitu saja. Yuk kita balik lagi, masih dari Pop Channel dan kelihatannya obrolan kita makin seru. Makanya jangan lupa ya, comment, like, and subscribe. Tulis aja di komen pengen ngobrolin apa, ntar kita cobain. Kita datangkan narasumbernya, kita ulik semuanya cuma buat kamu. Ya, yuk kita terusin lagi ya. Ini ada pertanyaan lucu dari salah satu popers. Dibilang gini katanya Kak Ivan, Kak, aku itu profesinya bukan penyiar, bukan juga MC, tapi suka suka disuruh jadi MC internal. Jadi dia kayaknya ngantor gitu loh kayaknya, Van. Yes. Nah, terus udah gitu, dia tuh udah nolak karena dia bilang gini, aku tuh nggak bisa. Tapi dia karena ada di departemen tertentu, dia tuh harus dapat giliran. Oke. Gitu. Yes. Terus dia tuh meskipun udah beberapa kali katanya dia bilang gitu ya, tetap aja kalau disuruh ngomong di depan umum tuh gugup. Oke. Dia bilang gini, kalau ngelihat Kak Ivan kayaknya ngomongnya nyerocos terus katanya gitu. Oke. Gimana tuh Kak cara mengatasi gugup yang kayak begitu? Apa saya tolak aja atau saya harus belajar dari mana katanya gitu? Gampang banget, telepon aja saya. Kasih jobnya ke sini. Oke, nanti kita belajar di situ. Mulai belajar dari announcing skill-nya, terus teknik menghandle audience-nya, mulai dari gimana caranya meredam deg-degan, terus juga improvisasi, sampai nanti ngasih jokes-jokes hanya untuk ice breaking. Oke. Ya kan? Itu ada nanti. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Tenang aja. Jadi sebenarnya ya yang dia butuhkan adalah kumpulin jokes yang light kali ya. Bisa. Untuk mengatasi gugupnya. Setuju, bisa. Kemudian yang seperti Kak Ivan bilang, kalau fokus pada orang yang merhatiin dia kali ya. Ya. Gitu boleh ya? Itu salah satunya, dan dari sekian banyak tadi, yang penting harus dari diri sendiri dulu. Oke. Harus menguasai emosi di dalam Emosi diri jiwa. sendiri. Iya dong. Kan gimana caranya nanti nge-handle banyak ini tamu Yes. atau udah gitu klien-klien penting, kalau kitanya deg-degannya nggak hilang-hilang. Gitu sih. Jadi dia harus ini ya, exhale, inhale, Nah itu exhale, inhale. itu yang pertama, ya kan? Ritme nafas teratur, detak jantung juga udah mulai normal, sisanya udah gampang sih. Aman lah ya. Oh, oke. Jadi gitu ya. Yes. Untuk yang gugup-gugup, jangan dipiara gugupnya, tapi dipeliharalah triknya dari Ivan Firdaus Hasan. Nanti kita ngobrol. Nah, oke. Ya. Terakhir nih, Apa tuh? jadi modal supaya ketika menghadapi audiens itu enggak gugup, apa aja? Satu, harus punya sense of humor, ya kan? Dua, belajar mengatur emosi. Tiga, ya harus punya ice breaking yang tadi. Oke. Jokes-jokes kecil boleh, atau cari cerita yang relevan dengan acara tersebut. Oke. Misalnya acaranya di kantor, kan biasa di kantor suka ada ini ya, ada
ada cerita-cerita lucu seputaran kantor, itu juga bisa jadiin modal awal Modal ya, untuk orang bisa perhatian sama kita. Terus apa lagi? Orang-orang yang di kantor itu kan kenal, pasti ada yang dikenal Pasti, lah, ya, ya yang bisa kita jadiin bahan untuk membuka kekakuan yang ada, yang membuat kita jadi lebih tenang juga. Gitu. Biasanya responnya akan lebih bagus kalau kita ada yang kenal di situ. Itu sih. Yang lainnya mah pure teori. Yang lainnya mah biar saja mengalir kali ya. Mengalir, ilmunya udah banyak di sana, di internet juga banyak. Yes. Kalau diklik aja itu sebenarnya udah banyak banget sih. Tinggal harus mau nyoba, harus mau praktek, harus mau memperbanyak jam terbang. Dan jangan lupa belajar terus. Setuju. Oke. Om Ivan, next kita akan ngomongin apa nih di episode selanjutnya? Ini mendingan teman-teman aja yang nulis di komen pengen apa, ya kan? Pengen menghadirkan siapa? Nanti kita coba ulik cuman buat kamu. Oke? Tapi channelnya di sini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus sehat-sehat buat kamu. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Ivan Firdaus Hasan, the one and the only. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll see you later.